dasar itu berdiri di pinggir desa. Bangunannya tua, dengan cat yang mulai mengelupas. Dindingnya penuh lumut, jendela kayu berderak setiap kali angin malam berhembus. Lampu jalan di depan sekolah hanya satu, redup, dan sering berkedip seolah enggan menyinari tempat itu. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Tertutup awan tipis yang bergerak perlahan. Zara menggenggam tangan Ziva erat. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Suasana begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun, di balik kesunyian itu, ada aura yang menekan. Seolah udara di sekitar sekolah lebih berat daripada biasanya. Ziva, kenapa kita harus datang malam-malam begini? Aku dengar ada hantu guru yang gentayangan di sini. Justru itu, Zara. Kita harus tahu kebenarannya. Jangan biarkan cerita ini hanya jadi bisikan orang kampung. Tapi, kalau benar ada hantu, bagaimana? Kalau benar ada, kita akan menghadapinya. Aku tidak takut. Aku tidak sekuat kamu, Ziva. Tenang, kau tidak sendiri. Selama aku ada, kita akan baik-baik saja. Saat mereka masuk ke halaman sekolah, suara angin terdengar seperti bisikan, seolah ada seseorang yang memanggil nama mereka. Ziva, kau dengar? Ada suara yang memanggilku. Itu hanya angin. Jangan biarkan imajinasimu menguasai. Zara Ziva. Tidak, itu jelas suara manusia. Tenang, kita harus tetap maju. Pintu kelas berderit saat dibuka. Bau debu bercampur dengan aroma kayu tua langsung menyergap hidung mereka. Meja-meja berderet rapi, tapi semuanya tertutup debu tebal. Papan tulis penuh coretan samar, seperti tulisan anak-anak yang sudah lama ditinggalkan. Di sudut ruangan, ada kursi guru yang tampak berbeda. Kursi itu bersih, seolah baru saja digunakan. Padahal ruangan lain penuh debu. Zara menelan ludah. Matanya tak lepas dari kursi itu. Bayangan bulan yang masuk lewat jendela membuat kursi tampak lebih menyeramkan. Seakan ada seseorang yang duduk di sana. Kenapa kursi itu terlihat berbeda? Seperti baru saja digunakan. Mungkin ada yang masuk ke sini, atau mungkin memang dia... Maksudmu hantu guru itu? Ya, guru yang mati misterius di sekolah ini. Ziva, aku tidak suka cara kursi itu menatap kita. Kursi tidak bisa menatap, Zara. Itu hanya perasaanmu. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang aneh. Ziva menemukan sebuah buku catatan di laci meja guru. Halaman terakhir penuh tulisan berantakan, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Zara, lihat ini. Aku tahu rahasia mereka. Aku tidak boleh diam. Rahasia siapa? Apa maksudnya? Sepertinya guru ini tahu sesuatu sebelum ia mati. Dan rahasia itu membunuhnya? Angin malam bertiup lebih kencang, membuat tirai lusuh di jendela berkibar. Zara menoleh, dan saat itulah ia melihat bayangan samar. Bayangan itu bergerak cepat, seolah melintas di luar jendela. Tubuh Zara langsung kaku, jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu tidak seperti manusia biasa. Tingginya lebih tinggi, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya samar, seolah kabur. Namun, mata Zara menangkap kilatan putih dari wajah itu, seperti mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Itu dia, aku lihat bayangan seorang wanita. Jangan panik, kita harus mengejarnya. Kalian tidak seharusnya di sini. Ziva, aku ingin pulang. Tidak, kita harus tahu siapa dia. Tapi kalau dia benar-benar hantu, kita bisa mati. Lebih baik untuk tahu kebenaran daripada hidup dalam ketakutan yang tidak jelas. Lorong sekolah gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Langkah kaki mereka bergema, seolah ada yang mengikuti.
merasa ada yang berjalan di belakang kita. Kalau ada, biarkan dia muncul. Aku tidak takut. Kebenaran ada di ruang guru. Ruang guru? Apa maksudnya? Kita harus ke sana. Ruang guru penuh dengan aroma aneh, seperti bunga melati bercampur darah. Di meja ada foto seorang guru wanita dengan senyum yang menyeramkan. Itu dia, guru yang mati misterius. Namanya Bu Ratna. Aku pernah dengar cerita tentangnya. Apa yang terjadi padanya? Katanya, dia dibunuh karena tahu rahasia besar. Ziva menemukan buku berisi dokumen. Di dalamnya ada daftar nama murid dan catatan tentang uang sekolah yang hilang. Zara, ini rahasianya. Bu Ratna tahu ada korupsi di sekolah. Dan karena itu, dia dibunuh. Ya, tapi siapa pelakunya? Aku tidak pernah mendapat keadilan. Suasana ruangan mendadak dingin. Nafas Zara terlihat seperti kabut tipis. Padahal mereka berada di dalam ruangan tertutup. Lampu neon tua di langit-langit berkelip lalu mati. Gelap, hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk menciptakan bayangan panjang di lantai. Saat itulah sosok wanita muncul. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Zara menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ziva, meski jantungnya berdegup kencang, tetap berdiri tegak. Itu dia, hantu Bu Ratna. Bu Ratna, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku dibunuh oleh orang yang kupercayai. Siapa? Katakan siapa? Kepala sekolah. Astaga, jadi benar semua cerita itu. Bu Ratna, kami akan membantu. Kami akan membuka kebenaran ini. Hantu Bu Ratna menangis. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Ziva mendekat, mencoba menenangkan. Kami akan membantumu. Kami akan membuka kebenaran ini. Ziva, aku takut. Tapi kita harus melakukannya. Ya, kita akan melawan kepala sekolah itu. Malam semakin larut. Mereka mendengar suara langkah berat. Kepala sekolah muncul. Wajahnya penuh amarah. Kalian tidak seharusnya tahu rahasia ini. Kami tahu kau membunuh Bu Ratna. Dia terlalu banyak tahu. Aku tidak punya pilihan. Kau monster. Kami akan mengungkapkan semuanya. Ketegangan mencapai puncaknya. Kepala sekolah berdiri dengan wajah penuh amarah. Matanya merah. Suaranya bergetar. Hantu Bu Ratna muncul di belakangnya. Wajahnya penuh dendam. Udara di ruangan semakin dingin. Suara angin berputar seperti badai kecil. Zara bersembunyi di balik meja. Tubuhnya gemetar. Ziva maju, berdiri di antara kepala sekolah dan hantu Bu Ratna. Kau tidak akan pernah bebas. Tidak, jangan dekati aku. Bu Ratna, lakukan apa yang harus kau lakukan. Ziva, kau yakin? Ya, keadilan harus ditegakkan. Aku hanya ingin uang itu. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Keserakahanmu telah mengakhiri hidupku. Kini, giliranmu. Jeritan kepala sekolah menggema. Tubuhnya membeku. Matanya membesar penuh ketakutan. Hantu Bu Ratna meraih tangannya. Dan seketika tubuh itu jatuh tak bernyawa. Aroma melati memenuhi ruangan, bercampur dengan bau besi yang menusuk hidung. Zara menutup matanya. Air mata mengalir. Ziva menatap dengan wajah tegas, meski hatinya bergetar. Astaga, dia mati. Itu balasan atas perbuatannya. Terima kasih, kalian telah membebaskanku. Sekarang, apa yang akan terjadi padamu? Aku akan pergi ke tempat yang tenang. Hantu Bu Ratna perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati. Zara menenggus, sementara Ziva menatap dengan lega. Aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Kita sudah melakukan hal yang benar. Tapi, aku masih takut.
tak perlu takut. Kita sudah menghadapinya bersama. Pagi tiba. Sekolah tampak damai. Seolah tidak pernah ada kejadian mengerikan. Namun, kenangan itu akan selalu hidup di hati Zara dan Ziva. Ziva, kau memang pemberani. Tanpamu, aku tidak akan sanggup. Kita berdua yang melakukannya. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meski takut. Aku akan selalu ingat kata-katamu, dan aku akan selalu ingat Bu Ratna sampai kapanpun.